Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Raden Intan Lampung, akan menampilkan video pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak sekalian? Luar biasa. Sebelum memasuki materi kita tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, sebelum materi kita dimulai, terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Karena segala sesuatu itu harus diawali dengan doa, sehingga nanti apa yang kita serap, ilmu yang akan kita serap itu dapat berkah dan dapat kita terima. Silakan dipimpin doanya, Imam. Siap. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi akan kita mulai kehadiran, ya, kehadiran kalian. Absen dulu ya nak. Kira siapa yang tidak hadir hari ini? Agus Tommy, Aiko. Sebelum materi kita mulai, Ibu akan periksa dulu kerapihan kalian kira-kira gimana. Dari pakaiannya, dari sepatunya ya. Alhamdulillah sudah rapi semua ya. Sudah rapi semua, artinya sudah mengikuti aturan dan tata tertib sekolah. Ini yang diharapkan sekolah itu harus seperti ini ya. Di sini materi kita ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama peserta didik itu mampu membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 sesuai dengan hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam koma. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengartikan ya. Jadi kalian dituntut untuk bisa mengartikan Quran surat An-Nisa ayat 59 dengan benar, berarti sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Yang ketiga, peserta didik itu mampu menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Sebelum materi ini kita mulai, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan, ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda mengetahui, apakah ada yang mengetahui isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59? Ya, kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, apakah ada yang mengetahui hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam koma? Iya. Ada yang mengetahui? Sebelumnya kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Silakan ya nak, kalian berdiri semua, dipimpin oleh Fitri. Silakan.
Pancasila. Ice breaking terlebih dahulu biar semangat, ya. Kayaknya kurang semangat, kurang lapar atau gimana, ngantuk atau gimana. Kalau kurang makan, tadi nggak sarapan di rumah, kurang ya, nggak bawa uang jajan. Kita ice breaking terlebih dahulu dengan tepuk fokus, bisa? Satu, dua, tiga. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Siap menerima materi pelajaran? Siap. Apa materi pelajaran kita hari ini? Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang definisi Al-Quran menurut bahasa, kemudian definisi Al-Quran menurut istilah. Siapa yang tahu apa sih definisi Al-Quran menurut bahasa? Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu definisi Al-Quran menurut bahasa, kemudian apa itu definisi Al-Quran menurut istilah. Masih ingat nggak? Masih. Coba siapa yang masih ingat apa itu definisi Al-Quran menurut bahasa? Ya, Karina, silakan. Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'u, ya qara'ah, Quran yang berarti bacaan. Kemudian Istilah Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir dan membaca. Posisi Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama. Istimewa Al-Quran memiliki Alhamdulillah, artinya sudah paham ya. Tepuk tangan dulu. Nah, itulah definisi Al-Quran menurut bahasa, definisi Al-Quran menurut istilah. Kita lanjutkan ke materi kita, yaitu kita tentang 9. Siapa sih yang bisa, yang fasih membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid? Fitri ya, ada Fitri. Coba baca yang keras biar teman-temannya menyimak. Lihat di buku, buka bukunya di halaman berapa itu. Kita memasuki materi kita langsung ya. Silakan Fitri dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul Tabarakallah, bagus sekali ya suaranya, tajwidnya juga bagus. Iya, suaranya bagus banget. Jadi kita sebagai umat Islam dituntut harus bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, ya. Dimana kalau kita baca dulu bersama-sama dituntun oleh teman kita Fitri Indrayani. Silakan Fitri, biar teman-temannya yang lain ikut. Fitri dipimpin teman-temannya, ya. Fitri membaca dan teman-temannya ikut juga membaca. Kalian buka buku atau Al-Quran, silakan. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat An-Nisa ayat 59 tadi yang sudah dibacakan oleh teman kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul.
wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, dari surat An-Nisa ayat 59 ini sudah jelas ya, bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, artinya harus mentaati perintah Allah dan Rasul, karena sudah tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Segala sesuatu itu kita kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kemudian jika kamu memang benar-benar orang beriman, artinya jika kita memang benar-benar orang yang beriman ya, kepada Allah dan kepada hari akhir, karena yang demikian itu lebih utama akibatnya nanti ya. Jadi kita mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasul, mentaati perintah pemimpin-pemimpin kita. Ulil amri itu pemimpin pemerintahan. Selagi pemimpin pemerintahan itu baik, maka wajib kita taati perintahnya. Kira-kira paham? Paham ya? Selanjutnya kita memasuki tentang hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Karena di sini nanti kalian ya, tugas kalian mencari di mana sih dari ayat Quran surat An-Nisa tadi hukum bacaan yang termasuk alif lam samsiyah maupun alif lam qamariyah ya, karena di situ sudah tertera ya. Tertera di situ Quran surat An-Nisa tadi, kalian cari ada nggak sih hukum bacaan alif lam samsiyah di situ ya, ada nggak sih hukum bacaan alif lam qamariyah di situ. Nah, jadi tugas kalian mencari ya, mencari hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Di sini ya, ibu akan membagikan kelompok itu sudah ibu buat ya. Jadi hari kalian tugasnya mencari. Yang pertama tugasnya itu ya, di LKPD kalian itu ada ibu bagikan nanti kelompok tajwid, kemudian kelompok mengartikan, kemudian kelompok isi kandungan dari Quran surat An-Nisa itu. Jadi tugas kalian LKPD-nya adalah ya, lembar kerja kalian adalah cari hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Silakan kalian ke kelompoknya. Nanti kelompok 1 itu tentang tajwid ya, kelompok tajwid. Kelompok tajwid. Kelompoknya yang sudah ibu bagi tadi ya, kelompok tajwid. Ini kelompok tajwid. Kelompok 2 adalah mengartikan. Kelompok 3 membuat isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku
Kelompok tajwid sudah selesai? Mengartikan sudah selesai? Sudah. Isi kandungan ayat? Sudah. Sekarang kita presentasi dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tulisan 14 huruf alif lam syamsiah dan 14 huruf alif lam qamariyah beserta contohnya pada Quran surat An-Nisa ayat 59. Huruf alif lam syamsiah: ta, sa, dal, lam, ro, za, sa, sya, sodot, todo, la, na. Contohnya alladzina, ar-rasula. Huruf alif lam qamariyah: a, ba, wa, ha, ja, fa, wa, ko, fa, a, ko, ya, ma, ha. Contohnya wa ulil amri wal yaumil akhir. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan, jika tidak ada kami tutup. Baiklah, akan kami tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu dari kelompok 1. Alhamdulillah, artinya sudah paham ya tentang hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah sesuai dengan presentasi dari kelompok 1 tadi. Kira 3 isi kandungan Quran surat An-Nisa, silakan wakilannya yang akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan kami persilakan, jika tidak ada kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus untuk kelompok 3. Alhamdulillah ya, tugas kelompok sudah kita kerjakan dari tajwid, mengartikan dan isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59. Dari tugas ini apakah kalian sudah paham? Sudah paham semua? Insyaallah. Isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59 itu ya. Setiap umat Islam wajib dan taat patuh terhadap Allah, Rasul dan ulil amri. Tahu ulil amri itu apa? Pemimpin kita ya. Kemudian terhadap ulil amri, apabila pemimpin pemerintahan itu benar, maka wajib ditaati. Apabila tidak, maka tidak wajib ditaati. Apabila tidak, maka tidak wajib ditaati. Selanjutnya, apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah, ya, kepada Allah dan Rasul. Itu isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59. Di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ibu simpulkan ya, dari pembelajaran yang sudah kita
pelajari tadi ya, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 tadi, setiap umat muslim diperintahkan untuk melaksanakan apa? Melaksanakan hukum sesuai dengan Al-Quran meskipun berat dalam pelaksanaannya. Artinya kita sebagai umat Islam wajib ya melaksanakan tuntutan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya, sesuai dengan, walaupun itu kayaknya berat kita untuk melaksanakannya, tapi itu wajib ya, karena segala sesuatu itu sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Selanjutnya ke refleksi. Ibu bertanya, ini ada bagian refleksi. Silakan. Yang pertama, gambarkan perasaan kalian ketika belajar hari ini. Gimana perasaannya? Kemudian yang kedua, apa saja sih yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa saja yang kalian pelajari hari ini? Yang keras? Kemudian apa lagi? Apa? Ya, kemudian apa itu? Apa aja sih kendalanya yang kalian temui selama kalian belajar kelompok? Ada nggak kendalanya? Alhamdulillah, ya sudah paham, sudah mengerti ya tentang materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya untuk kalau memang sudah paham semua materi hari ini bisa kita tutup ya. Untuk pertemuan kita selanjutnya, tolong kalian paham semua, Ibu akhiri untuk hari ini ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya Imam. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa